Assalamualaikum, perkenalkan saya M. Tegar Anugerah, akan menjelaskan materi manajemen audit. Pengertian audit. Mulyadi tahun 2002. Menurut Mulyadi, audit adalah proses memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dan sistematis atas tuduhan kegiatan ekonomi dalam menetapkan tingkat kesesuaian antara laporan yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan, yang selanjutnya akan disampaikan hasilnya kepada pengguna yang bersangkutan. Tujuan dari melakukan audit. Tujuan utama dari aktivitas audit keuangan yakni untuk mengetahui informasi mengenai persediaan, harga yang telah ditetapkan, serta jumlah aset perusahaan. Telah benar adanya atau sesuai dengan keadaan dan kejadian yang sebenarnya, agar dapat lebih memahami tujuan dari audit. Berikut adalah aspek-aspek yang menjadi tujuannya tersebut. Jenis audit sati. Opini wajar tanpa pengecualian unqualified opinion. Seluruh bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul dan tercukupi, telah mengikuti standar umum yang telah berlaku, auditor telah menjalankan tugasnya sehingga memungkinkan untuk bisa memastikan kinerja lapangan telah berjalan sesuai ketentuan. Laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia dan ditetapkan secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Tidak adanya ketidakpastian yang cukup berarti no material uncertainties tentang perkembangan ke depannya. Anji cukup berarti no material uncertainties tentang perkembangan ke depan yang belum bisa diprediksi sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan. 2. Opini penolakan disclaimer opinion. Jenis opini ini merupakan bentuk penolakan untuk memberikan pendapat atas ikhtisar keuangan yang dibuat oleh manajemen. Pemicunya dapat berupa adanya pembatasan luas pemeriksaan atau adanya ketidakpastian tentang kuantitas suatu perkiraan. 3. Opini tidak wajar adverse opinion. Pendapat yang diberikan auditor dalam menyatakan ketidaksetujuannya atas ikhtisar keuangan oleh pihak manajemen dapat diklasifikasikan ke dalam opini tidak wajar. Hal ini dapat disebabkan oleh keyakinan auditor bahwa ikhtisar keuangan yang ada sebenar-benarnya tidak layak. Pendekatan dalam audit manajemen. 1. Bertitik tolak dari fungsi-fungsi manajemen. Pendekatan ini melibatkan evaluasi terhadap fungsi-fungsi manajemen seperti produksi, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, dan akuntansi. Dalam pendekatan ini, auditor akan fokus pada bagaimana setiap fungsi manajemen berkontribusi terhadap pencapai tujuan organisasi. 2. Bertitik tolak dari fungsi-fungsi bisnis. Pendekatan ini melibatkan evaluasi terhadap fungsi-fungsi bisnis yang ada dalam suatu organisasi. Misalnya, dalam audit pemasaran, auditor akan mengevaluasi strategi pemasaran, organisasi pemasaran, dan sistem pemasaran yang digunakan oleh perusahaan. 3. Audit menyeluruh horizontal. Pendekatan ini melibatkan evaluasi terhadap berbagai aspek organisasi secara menyeluruh. Misalnya, dalam audit lingkungan pemasaran, auditor akan mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam pasar. 4. Audit sumber daya manusia SDM. Pendekatan ini melibatkan evaluasi terhadap berbagai aktivitas manajemen SDM yang bertujuan memperbaiki aktivitas-aktivitas tersebut dalam mendukung strategi perusahaan. Beberapa jenis audit SDM antara lain audit fungsi SDM, audit kepatuhan manajerial, dan audit kepuasan karyawan. 5. Pendekatan komparatif. Pendekatan ini melibatkan perbandingan antara kinerja suatu organisasi dengan organisasi lain yang sejenis atau dengan standar yang telah ditetapkan. Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu organisasi dalam konteks industri atau pasar yang kompetitif. Sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi para anggota organisasinya agar mengimplementasikan strategi-strategi organisasi secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumarsan. Tahun 2013, 4 menjelaskan sistem pengendalian. Manajemen merupakan suatu rangkaian tindakan
dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus. Pengendalian manajemen bukanlah suatu sistem terpisah dalam suatu organisasi, melainkan harus dianggap sebagai bagian penting dari setiap sistem yang dipakai manajemen untuk mengatur dan mengarahkan kegiatannya. Fungsi manajemen menurut teori yang dikutip oleh Hirujito tahun 2006-18 bahwa fungsi manajemen menjadi 4 fungsi yang disingkat dengan POEC, yaitu planning atau merencanakan, organizing atau menyusul, actuating atau pelaksanaan, dan controlling atau mengawasi. Proses sistem pengendalian manajemen. Langkah-langkah proses sistem pengendalian manajemen adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan strategis penyusunan program. 2. Penyusunan anggaran penganggaran. 3. Pelaksanaan dan pengukuran. 4. Analisis dan pelaporan prestasi. Ini contoh laporan hasil manajemen audit. Sekian, terima kasih.